Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bihi nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min ahwali ahlin nar. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian, pada kesempatan hari ini marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan. Alhamdulillah, marilah kita pergunakan kesehatan ini selalu dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita dalam bulan Ramadan ini, marilah kita tingkatkan kualitas ibadah kita untuk selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita merasakan sakit, maka hendaklah kita ikhtiar dengan cara berobat, mencari obat, pergi ke dokter agar kita dapat sembuh dari segala penyakit. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan hari ini saya mau menyampaikan materi yaitu berupa sholat sunnah di bulan Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mencontohkan kepada kita tentang sunnah-sunnahnya, baik itu amalan-amalan sunnah maupun sholat-sholat sunnah. Adapun amalan-amalan sunnah itu merupakan amalan-amalan yang merupakan tambahan atau pelengkap bagi kewajiban-kewajiban yang kita lakukan. Setiap kewajiban-kewajiban yang kita lakukan, contohnya sholat wajib, sholat rawatib 5 waktu, itu tidak sempurna. Pahalanya tidak mungkin semuanya sempurna. Kadang kita sholat kurang khusyuk, kadang kita sholat kurang khusyuk, kemudian kita terganggu oleh setan, maka kita itu disuruh untuk menyempurnakan, dan menyempurnakannya itu dengan cara menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah SAW maupun sholat sunnah. Sholat sunnah itu banyak sekali yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Misalnya sholat sunnah tahajud atau di bulan Ramadan bisa disebut dengan sholat sunnah taraweh, kemudian sholat duha itu juga termasuk dari sholat sunnah, maupun sholat-sholat sunnah yaitu sholat sunnah ba'diyah qabla rawatib maupun qabliyah yaitu qabla rawatib. Nah, itu semua merupakan sholat-sholat sunnah yang mana kita selaku umat Rasulullah SAW setidaknya harus menjalankan. Karena sebagai umat Rasulullah SAW, kalau kita mencintai Rasulullah, maka bentuk cinta kita itu dengan apa? Dengan cara menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Kemudian bagaimana tata cara menjalankan sholat sunnah? Contohnya kita sholat sunnah tahajud atau sholat sunnah taraweh, maka Rasulullah SAW sudah mencontohkan di dalam hadisnya, ada yang mengatakan 4-4-3 dengan cara 4 rakaat, kemudian witirnya 3 rakaat, ataupun dengan 2-3 rakaat, kemudian witirnya 3 rakaat. Itu semuanya benar. Kita disuruh untuk memilih mau menjalankan yang 2-2-3 atau yang 4-4-3. Itu merupakan contoh dari Rasulullah SAW. Kemudian contoh yang lain, sholat duha, sholat yang dilaksanakan atau ditegakkan ketika muncul matahari sampai waktu sholat zuhur, sampai datangnya waktu sholat zuhur, itu dinamakan sholat duha. Yang mana sholat duha itu fadilahnya sangat besar. Rasulullah SAW bersabda di dalam sebuah hadis bahwasanya kita setiap hari itu disunahkan untuk diperintahkan untuk bersedekah. Setiap tulang-tulang kita, setiap sendi-sendi dari tulang-tulang kita itu harus disedekahi setiap hari.
Sedangkan sendi-sendi pada diri kita, pada tulang-tulang kita itu sangat-sangat banyak. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara sholat duha. Yaitu bentuk fadilah atau keutamaan dari sholat duha. Kemudian sholat yang lain, sholat fajar misalnya, yang dilakukan sebelum kita menjalankan sholat subuh, itu juga fadilahnya sangat besar, yang mana disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya fadilahnya itu bainas samai wal ardi, seperti rahmat Allah Subhanahu wa taala yang besarnya itu antara langit dan bumi. Jadi sangat luas. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, jangan sampai kita tidak mau melakukan sholat sunnah. Kalau misalnya kita setiap hari di sekolahan kita sholat sunnah duha, maka itu merupakan suatu amalan yang jangan sampai kita putuskan ketika waktu ini, ketika ada pandemi COVID atau corona ini, kemudian kita tidak mau sholat duha, itu salah. Nah, kalau kita sudah istiqomah sholat duha di sekolahan setiap hari, maka kita lakukan lagi, kita istiqomahkan lagi sholat duha di rumah kita. Oleh karena itu, tugas kalian dari saya, lakukanlah banyak sholat sunnah yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sholat taraweh selama bulan Ramadan ini hendaklah ditingkatkan, setiap hari harus melakukan sholat taraweh. Kalau bagaimana Pak, kalau kita tidak bisa melakukan sholat taraweh sesudah isya, maka boleh digantikan dengan sholat tahajud di waktu malam, di pertiga malam, yaitu pada jam 3 atau ketika kita mau sahur, sebelum kita sahur, itu boleh kita lakukan. Jadi jangan sampai kita tidak melakukan sholat sunnah. Kalau kalian sudah istiqomah, sudah berterus-terusan dalam kebaikan, maka jagalah, jangan sampai kalian meninggalkan hal tersebut. Mungkin demikian itu yang dapat saya sampaikan pada materi penjelasan tentang sholat sunnah pada kesempatan hari ini. Ada salah dan kurangnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wal jihadu fi sabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.